Bab 399. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ALDIR. Udara savana cerulean, rumah klan Tiestes, hangat dan kering, tetapi angin sepoi-sepoi selalu bertiup di atas padang rumput, membuat bilah biru hijau yang tinggi menari seperti gelombang laut. Kami menyebutnya angin prajurit, sebuah fenomena magis yang terjadi ribuan tahun lalu untuk memastikan bahwa panteon yang berlatih di sabana yang panas akan selalu mendapat angin untuk mendinginkan mereka. Aku bisa melihat sabana sejauh bermil-mil di setiap arah dari tempatku, di atas atap ubin biru Battle's End. Desa kami yang luas tumbuh dalam nuansa merah dan biru dari pusat sabana cerulean, dan merupakan tempat yang dianggap oleh semua panteon sebagai rumah, bahkan mereka yang berasal dari klan lain yang belum pernah tinggal di sini. Itu adalah jantung dari semua ras kami. Cara matamu minum saat melihat sabana, orang mungkin dimaafkan karena berpikir kau berharap tidak akan pernah melihatnya lagi, teman lama. Berbagi kabar seperti itu tidak membuatku tenang, Lord Tiestes, kataku, mengalihkan pandanganku dari cakrawala untuk fokus pada penguasa panteon bermata banyak, tapi aku khawatir mungkin begitu. Empat mata Ademir yang menghadap ke depan semuanya terfokus padaku, sementara mata di setiap sisi kepalanya bergerak cepat, melacak bahkan gerakan terkecil di sekitar kami. Apakah kamu siap untuk memberitahuku mengapa kamu meninggalkan Kastil Indrat? Aku memantapkan napas dan menyesuaikan postur tubuhku, yang tergelincir. Tanda gejolak batinku, pikirku. Ademir dan aku sama-sama tinggi di atas tanah, dengan hati-hati seimbang di atas tiang-tiang menjulang yang tidak lebih besar dari kelingkingku. Sebuah spiral tiang seperti itu memenuhi halaman tengah Battle's End. Yang terpendek dan paling tebal berada di luar spiral, dan mereka tumbuh lebih tipis dan lebih tinggi sampai mencapai batang pusat, yang halus seperti jarum. Kami beberapa tiang dari pusat, di seberang satu sama lain. Ademir telah mengambil tiang yang sedikit lebih tinggi dan lebih tipis daripada aku, dan meskipun aku bisa naik lebih tinggi, itu akan menjadi tindakan tidak hormat untuk berbicara kepada tuanku. Seperti tradisi, panteon berpangkat lebih tinggi juga memilih pose pelatihan. Ademir memilih pose penari pedang yang relatif sederhana. Mencocokkannya, aku menyeimbangkan dengan satu kaki dengan kaki kiri aku menjulur ke bawah di belakang aku, jari-jari kaki aku mengarah ke tanah. Tangan aku dipegang dengan kaku di seluruh tubuh aku, satu telapak tangan ke bawah setinggi inti aku, telapak tangan kedua ke atas sebelum perut aku. Pelayananku pada Keses telah berakhir, kataku panjang lebar. Proklamasi ini diikuti oleh jeda panjang lainnya saat aku mempertimbangkan kata-kata aku. Aku bukan pedang yang bisa diayunkan tanpa pertimbangan. Ademir mematahkan bentuk cukup lama untuk menjentikkan pemburu berbisa terbang dari udara, lalu meluncur dengan mudah kembali ke pose penari pedang. Beberapa asura yang sekarang hidup dapat mengingat waktu sebelum Keses Indrat menempa delapan besar dan menyatukan klan. Epeotus adalah tempat perang dan kematian tanpa akhir, dunia liar dan liar yang penuh dengan bencana berjalan seperti gunung yang hidup, Geolus. Dikatakan bahwa savana cerulean sendiri diratakan oleh panteon yang menggunakan teknik pemakan dunia dalam pertempuran melawan naga dan hamadryat. Dan Keses telah lama dipuji karena mengakhiri usia itu, melarang penggunaan teknik pemakan dunia karena sejarahnya. Penggunaannya hampir menghancurkan klan kami, ras kami, dan semua Epeotus. Itu tidak hanya menghancurkan dunia, tetapi juga kastornya, dan para dewa pada zaman itu menyadari bahwa akan lebih baik untuk hidup dalam kepatuhan daripada mati di antara sisa-sisa dunia kita yang hancur. Petik 2. Sebuah kebenaran yang tiba-tiba terungkap dengan sendirinya kepada aku, dan pengetahuan itu meninggalkan penyakit dingin yang pahit di perut aku. Lord Indrat menolak untuk membiarkan klan kami melupakan tekniknya. Dia menuntut agar setidaknya satu panteon Tiestes selalu membawa pengetahuan tentang teknik pemakan dunia, sehingga dia bisa menggunakannya jika perlu. Ademir tidak menanggapi. Dia tidak perlu. Aku memikirkan kembali pelatihan aku, beban kebanggaan aku yang menghancurkan saat aku bekerja selama beberapa dekade untuk mengasimilasi pengetahuan guru aku tentang teknik ini. Panteon muda yang bersemangat yang aku anggap sebagai wali yang saleh, pelindung pengetahuan terlarang yang suci dan klannya, rakyatnya, dari semua Epeotus. Namun harga diri aku telah membuat aku mudah untuk dimanipulasi. Sama seperti Tachi muda. Karena Keses membutuhkan kita untuk bersedia menggunakan teknik World Eater jika dia memerintahkannya. Aku khawatir aku harus meninggalkan Epeotus, kataku, kata-kata itu terdengar sama lelahnya seperti yang tiba-tiba kurasakan. Aku tahu, jawab Ademir. Kepalanya sedikit menoleh, dan satu mata ungu cerah menghentikan gerakannya yang cepat saat fokus pada sesuatu. Aku mengikuti garis pandangannya. Gelatik bergegas menuju dasar tiang keseimbangan, melambaikan tangan untuk menarik perhatianku. Ademir melepaskan penari pedang dan mengambil posisi istirahat. Aku tidak akan menghinamu dengan bersikap seolah-olah aku punya kebijaksanaan untuk dibagikan padamu, Aldir. Kamu adalah teladan dari jenis kami. Terima kasih, Tuan Tiestes. Kemudian, melihat betapa gelisahnya Gelatik, aku menambahkan, permisi, sebelum bersandar dari tempat bertengger aku dan jatuh. Aku menangkap momentum aku pada saat terakhir dan mendarat dengan lembut di tanah yang padat. Uren, ada apa? Gelatik ternganga dan berbicara dengan kaku saat dia berkata, golemku telah melihat kekuatan naga bergerak melalui sabana, dipimpin oleh teman lamamu Winsom.
Sesuatu tentang wajah mereka yang pucat dan cemberut dan cara lutut mereka gemetar setiap kali melangkah memberitahu aku bahwa misi mereka bukanlah misi yang damai, tetapi mereka juga tampaknya tidak terlalu bersemangat tentang apa yang harus mereka lakukan. Apakah kamu pikir, mungkin saja, itu ada hubungannya dengan kamu? Petik 2. Naga, berbaris di akhir pertempuran. Ademir menggeram saat dia mendarat di samping kami, ancaman dalam kata-katanya tidak salah lagi. Sekarang sepanjang masa, jika dia pikir aku akan membiarkan kemarahan ini bertahan. Damai, teman lama, kataku, menyentuh mataku yang tertutup dan kemudian meletakkan tanganku di atas jantungnya. Aku meminta sumpahmu, Ademir. Jangan melibatkan klan, apapun yang datang dari serangan ini. Mereka di sini bukan untuk Tiestes. Mereka mungkin datang untuk satu, tapi mereka akan menemukan kita semua. Aldir, katanya tegas, mulai berpaling dariku. Tidak ada anggota klan Tiestes yang akan. Kalau begitu kamu harus mengusirku. Ademir begitu terperangah oleh interupsi itu sehingga butuh beberapa detik baginya untuk memahami kata-kataku yang sebenarnya. Dia mengejek, tetapi tidak bergerak atau berbicara. Lord Tiestes, aku telah memberikan setiap saat dalam hidup aku yang sangat panjang, mengorbankan segala sesuatu di luar tugas aku, untuk melindungi klan dan rakyat aku. Menggerakkan tanganku ke belakang lehernya, dengan lembut aku menariknya ke depan hingga kening kami bersentuhan. Sekarang, aku siap untuk pergi ke pengasingan dengan sukarela untuk melakukan hal yang sama. Tapi kau harus membiarkanku. Tangannya beristirahat di lenganku sejenak, lalu dia menarik diri. Garis-garis rasa sakit yang terjal merusak wajahnya yang biasanya tenang. Beberapa detik berlalu, dan aku merasakan dia mengumpulkan kekuatannya. Pergilah. Kamu, diasingkan, Aldir, dari tempat ini dan klan ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, api yang menghanguskan merobek daging leherku. Merek yang dibuang. Simbol fisik dari kurangnya tempatku di Battle's End atau cerulean savana. Rasa sakitnya tidak seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya, namun aku tidak membiarkan diri aku mengungkapkannya selain menggertakkan gigi aku. Tidak ada panteon di Epeotus yang akan membantumu. Suaranya menjadi kasar dan emosional saat dia mengatakan yang terakhir. Tetapi ketahuilah bahwa kamu masih dapat menemukan bantuan dan bantuan, jika kamu membutuhkannya. Jika kamu mencari istirahat di dunia yang lebih rendah, pergilah ke tempat yang dikenal sebagai Bis Glades di benua di Caten mereka. Ruang bawah tanah kuno di sana masih menyimpan banyak rahasia, dan mungkin bahkan bantuan untuk putra dan putri bandel dari Battle's End. Jalan hidup aku panjang dan berat, tetapi sebelum aku selalu tahu itu selesai di sini, di Battle's End. Sekarang, masa depan itu telah hilang. Meskipun telah memintanya, itu membuatku merasa bingung dan terombang-ambing sesaat, terputus dari masa depan dan nasibku sendiri. Setidaknya, itu membebaskanku dari beban mengajarkan teknik World Eater kepada orang lain, aku menyadarinya sebagai renungan. Kemudian Gelatik bergeser, matanya yang cerdas membaca aku dengan jelas seolah-olah aku adalah salah satu permadani cerita di Kastil Indrat, dan aku menetap di arah baru aku. Untuk makhluk setua aku, baru adalah konsep yang sulit untuk dipikirkan. Tapi aku tidak tanpa kemudi. Aku tahu kemana aku akan pergi selanjutnya, bahkan jika aku tidak mengerti apa yang mungkin terjadi dari perjalanan itu. Maka, dengan membungkuk terakhir kepada Ademir, yang tidak bisa menatap mataku karena aku bukan lagi dari Tiestes, aku berbalik dan berjalan dari alun-alun dan menuju jalan-jalan Battle's End yang luas dan padat. Mata mengikutiku sambil berpura-pura tidak ketika aku melewati rumah, tempat latihan, dan kios pedagang, yang semuanya sekarang tertutup untukku. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal atau keberuntungan, atau memberi aku kesehatan dan kekuatan yang baik dalam perjalanan aku, seperti tradisi. Itu lebih menyakitkan daripada yang aku bayangkan. Kurangnya rasa hormat aku terhadap Keses dan keputusannya memicu kebencian pada saat itu. Ketika aku menggunakan teknik World Eater, aku mengorbankan kehormatan dan harga diri aku. Itu sudah cukup buruk. Tapi sekarang dia telah mengambil rumah dan warisanku juga, dan untuk itu, aku tidak akan pernah memaafkan penguasa naga. Dengan api pahit dan berapi-api yang berkobar di dalam diriku, aku melangkah melampaui batas Battle's End, tapi ketakutanlah yang menahanku untuk melihat ke belakang, ketakutan bahwa kehilangan akan menyapu kakiku dari bawah jika aku melakukannya. Rerumputan sabana tumbuh setinggi bahu di kedua sisi jalan yang dilalui dengan baik, aquamarine, cian, pirus, dan teal mereka tanpa henti mencambuk bola-balik dalam angin prajurit. Padang rumput tidak lagi terasa seperti lautan yang bergulir lembut, tetapi 10 juta tombak berbaris di sisiku menuju teman tertua dan tersayangku di antara para naga. Itu adalah sesuatu, untuk berpikir bahwa sabana masih berdiri bersamaku. Tidak lama kemudian aku menemukan mereka. Aku mengambil sedikit kesenangan pendendam dari melihat selusin tentara naga berhenti tiba-tiba, seperti kaki mereka tidak akan membawa mereka lebih dekat denganku. Winsome, yang memimpin mereka, mengangkat dagunya dan menyeret topengnya yang paling angkuh di wajahnya, menungguku mendekat. Aldir dari klan Tiestes, aku telah dikirim ke. Dari Tiestes tidak lagi, kataku formal, memotong pidatonya yang angkuh. Aku telah dibuang. Mata Winsome menyipit. Perisai yang nyaman untuk klan kamu, tetapi juga menyederhanakan hal-hal untuk Lord Indrat.
Kau di sini untuk menangkapku dan membawaku kembali untuk menerima keputusan Keses, kataku, mengambil langkah lebih dekat, sihir menghubungkanku dengan senjataku, Silverlight, kesemutan di ujung jariku. Tangan para prajurit mengerat di sekitar senjata mereka. Ekspresi Winsome tetap tanpa ekspresi. Hanya jika kamu membuat kami. Lord Indrat menuntut kehadiran kamu segera, dan kami di sini untuk memaksa persetujuan kamu. Alisnya melengkung dan dia meluruskan lebih jauh, mana yang membengkak dalam tiruan yang buruk dari King's Force yang sebenarnya. Dengan kekerasan jika perlu, meskipun Lord Indrat dan aku sama-sama percaya kamu akan datang dengan damai. Aku mengamati wajah para prajurit. Aku tahu mereka semua. Tassos berotot yang kuselamatkan dari penunggang api Phoenix selama pertempuran setelah Pangeran Mordain menghilang. Si kembar Alkis dan Irini telah dilatih oleh Cordry sejak mereka masih anak-anak. Aku terkejut melihat Castor, yang merupakan salah satu pengawal pribadi Lady Mir. Tapi kemudian, aku cukup terkejut melihat Spiros yang melotot, yang telah aku turunkan karena sikapnya yang tidak berperasaan dan pahit terhadap klan lain, dan yang membenci aku sejak saat itu. Itu sama saja dengan yang lainnya. Aku tahu mereka. Aku telah melatih mereka, bertarung dengan mereka, memerintahkan mereka. Itulah mengapa dia memilih naga-naga ini. Bukan karena kekuatan mereka, walaupun mereka masing-masing kuat dalam hak mereka sendiri, tetapi karena mereka telah mengabdi dan berjuang bersamaku. Dan sekarang tahun-tahun pelayanan itu tidak ada artinya. Seperti Winsome, mereka sepenuhnya setia kepada Keses, dan mereka mengenakan kesetiaan mereka seperti penutup mata, memastikan mereka tidak melihat apapun kecuali apa yang dia ingin mereka lihat. Saat ini, dia menabur ketakutan di antara mereka, aku bisa melihatnya di mata mereka. Naga-naga ini siap untuk melawan aku, tetapi takut untuk melakukannya. Seperti yang seharusnya. Kemarahan muncul kembali seperti ular Hades di dalam diriku lagi. Aku pikir aku sudah selesai dengan kematian. Setelah Elenoir, aku tidak punya hati atau perut untuk mengakhiri lebih banyak nyawa, atau begitulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Sekarang, melihat teman-teman dan sekutu ini, masing-masing siap menyerahkan hidup mereka untuk melindungi kebohongan Keses, aku membuat keputusan. Jika mereka tidak menghargai hidup mereka, maka aku juga tidak. Aku tidak akan kembali, bukan karena pilihan, bukan karena paksaan. Winsome tidak bisa sepenuhnya menekan keterkejutannya. Matanya melebar dan kaki kanannya meluncur ke belakang setengah langkah. Aura yang memancar darinya goyah. Kamu telah berubah, teman lama. Aku tidak melihat apapun dari Jenderal Aldir yang dulu hebat dalam diri kamu. Beralih ke Spiros, dia mengangguk. Hidup jika memungkinkan, tetapi Lord Indrat lebih suka memiliki mayatnya daripada tidak sama sekali. Tapi, Tuan Winsome, kamu meyakinkan kami bahwa... Pertanyaan Irini terpotong saat Spiros mengayunkan tombak pendeknya ke depan dan berteriak, turunkan dia. Kemudian para prajurit bergerak, menerobos ke dalam formasi 4, dengan Spiros, Tassos, dan dua lainnya menutup lebih dulu. Cahaya perak berkilauan di tanganku dalam bentuk kopi melengkung, dan aku melangkah ke serangan Spiros. Bilah melengkung itu menangkap tombaknya, yang kutarik untuk menahan tebasan ke bawah dari pedang dua tangan Tassos yang terlalu besar. Sebuah tusukan tombak panjang di punggungku merobek kain tunikku saat aku berputar, dan cambuk yang terbakar pecah sebelum melingkari lengan bawahku. Memutar, aku melemparkan Spiros dan Tassos ke belakang sambil mencabut naga yang memegang cambuk dari kakinya. Tombak panjang itu menusuk lagi, tapi Silverlight tersentak dan menangkap gagangnya tepat di bawah ujung yang ditempa, memotongnya menjadi dua. Waktu mulai melambat. Salah satu tentara yang bekerja sama dengan Alkis dan Irini bersinar dengan tanda emas yang mengalir di sepanjang daging coklatnya. Yang lain berdiri di antara dia dan aku, dua bilah pendek berbentuk daun terangkat untuk membela diri. Alkis dan Irini berada di kedua sisi pasangan itu, senjata mereka terangkat, tetapi fokus mereka adalah satu sama lain saat mereka berbagi komunikasi diam-diam. Di seberang mereka, setelah mengelilingiku, 4 naga terakhir berubah. Bentuk fisik mereka membengkak keluar, menabrak satu sama lain, sisik berlomba di tubuh mereka saat fitur humanoid meleleh menjadi reptil dan mengerikan. Aku hanya melihat percikan warna, putih dan emas, biru hitam, hijau zamrud, dan jingga menyala dari api jauh sebelum kembali ke ancaman yang lebih langsung. Ujung tombak yang terputus masih berguling-guling di udara. Aku memegangnya, memutarnya, dan membiarkannya terbang ke mata kiri naga yang tertutup rune. Bilah kembar yang bertahan muncul dan menjatuhkan proyektil itu ke samping, tetapi tidak sebelum mata naga yang tertutup rune itu tersentak tertutup. Tanda tangan mana aku meleleh saat aku menyalurkan meracu Walk. Sebelum mantra Aefumnya bisa sepenuhnya terbentuk, aku mendorong mana ke setiap sel tubuhku dan melangkah keluar dari antara penyerangku, melewati naga yang membawa dua bilah, dan tepat di samping prajurit yang tertutup rune. Matanya tersentak terbuka tepat saat Silverlight menembus intinya. Berat bangunan perlahan dari mantra penghenti waktu patah seperti tali yang terkelupas. Berputar, aku melemparkan naga yang sekarat itu ke pelindungnya, membuat mereka berdua jatuh ke tanah. Silverlight melompat keluar dari tanganku dan menebas cambuk yang terbakar, yang ujungnya jatuh ke tanah dan menggeliat seperti ular berbisa yang sekarat. Pada saat yang sama, bayangan jatuh di atas medan perang. Naga-naga yang sekarang telah berubah sepenuhnya itu berputar-putar di langit di atas.
Yang terbesar, sisiknya bersinar putih dan emas, membuka rahangnya dan menghembuskan kerucut api biru yang diwarnai ungu dengan ether. Silverlight menembak kembali ke tanganku dan aku menebas udara sambil memanggil seni mana tipe kekuatan dari jenisku. Nyala api dibelah menjadi dua bagian yang terpisah, dan para prajurit di sekitarku terpaksa menghindar saat serangan itu membakar tanah di kedua sisiku. Naga emas putih itu berputar cepat di udara, melipat sayapnya dan menyelam untuk menghindari seranganku. Berputar, aku mengukir busur lebar di sekitar aku, memproyeksikan kekuatan sabit. Sabana berdering dengan suara seperti palu tempa yang jatuh di atas baja panas saat kekuatan itu menabrak senjata yang diresapi eter para prajurit. Semua kecuali pria dengan bilah berbentuk daun kembar. Setengah bangkit, tatapan marahnya masih pada rekannya yang sekarat, dia terlambat mengangkat pedangnya, dan seranganku mengenai dadanya, merobek baju besinya dan membuka dagingnya. Aku merasakan mana berkedip dan mati sebelum tubuhnya bahkan menyentuh tanah. Sesaat kemudian, wanita berselubung rune itu juga memudar. Ini adalah kekejaman lain yang akan aku lakukan di kaki keses. Kematian-kematian ini sama seperti pekerjaannya denganku. Jenderal Aldir, tolong, hentikan kegilaan ini. Teriak Irini dari pinggir jalan. Dia telah melemparkan dirinya ke rumput sabana untuk menghindari api naga dan berdarah dari luka di seluruh lengan dan kakinya saat angin prajurit mencambuk rumput. Kami hanya bermaksud mengejar. Sebilah rumput cian menancap di bawah dagunya, menusuk tengkoraknya. Mata merah mudanya yang berkabut berkedip cepat saat dia menatapku dengan teror fajar, lalu rumput di sekelilingnya memotong dan menebas, mencabik-cabiknya. Sabana terbakar, aku menyadarinya. Api naga telah membakarnya. Itu diserang, dan jadi itu melawan. Membela dirinya sendiri dan Pantheon. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Irin. Teriak kakaknya, suaranya serak. Dia berlari untuknya, tidak ada ancaman bagi aku, dan aku mengalihkan fokus aku. Dua dari naga yang berubah terjun dari arah yang berlawanan, satu melepaskan bola api biru dari mulutnya, yang lain seberkas petir putih. Tersembunyi di dalam pusaran mantra, aku merasakan tombak pendek Spiros bersiul di udara, dan dari arah lain cambuk itu retak dan memotong ke arah kakiku. Dengan meracu walk yang sudah aktif, aku bisa langsung melangkah dari satu tempat ke tempat lain, dengan mudah menghindari serangan. Atau lebih tepatnya, aku seharusnya bisa melakukannya, tetapi ketika aku mencoba, aku merasa diri aku menabrak penghalang yang tidak terlihat. Bahuku terlepas dari soketnya karena kekuatan benturan, dan aku tersandung ke belakang. Tombak itu mengenaiku tepat di bawah tulang dada. Dengan kilau ungu, ether yang diinfuskan di dalamnya menusuk mana milikku. Rasa sakitnya menjalar ke seluruh tubuh aku dan menempel di tulang rusuk di dekat tulang belakang aku tidak seberapa dibandingkan dengan merek yang masih membara di leher aku. Berlutut, aku memegang gagang tombak di satu tangan sambil mengangkat Silverlight ke atas kepalaku dengan tangan yang lain. Sebuah bola transparan cahaya dingin melilitku tepat saat senjata nafas naga berkumpul. Api dan kilat menyambar penghalang, dan Silverlight gemetar di tinjuku saat dia minum dengan putus asa dari manaku. Riak-riak kekerasan mengalir melalui perisai. Itu hancur. Aku meledak ke atas, berlari di sepanjang pancaran petir. Dengan pekikan, naga biru hitam yang menghembuskannya mengatupkan rahangnya dan membelok tajam. Sesaat kemudian, Silverlight memotong udara, memproyeksikan busur lebar gaya potong. Darah menyembur dari perut naga itu, dan mengalir ke samping sebelum meluncur ke sabana, tempat rerumputan menjadi hidup, mengubah warna biru dan hijau menjadi merah tua. Cakar melengkung seperti pedang menutup di sekitarku, menjepit lenganku ke samping. Sebagian besar naga hijau zamrud menutupi langit di atasku, dan baik naga maupun aku mulai gemetar. Pergi, Castor, teriak naga putih dan emas, dan aku mengerti. Gemetar itu menjadi getaran, dan sisik-sisik hitamnya menjadi berkilauan. Castor memindahkan kami kembali ke dasar Gunung Gelos. Aku melepaskan Silverlight dan meraba-raba ujung salah satu cakarnya yang besar. Ketika aku menemukannya, aku memutar pergelangan tangan aku, menghasilkan suara pecah saat cakar itu hancur di cengkeraman aku. Castor tersentak, dan cakarnya yang tersisa menutup dengan keras di sekitarku. Rasa sakit yang tumpul mengalahkan semua sensasi di lengan kiriku, yang terpisah dari tubuhku dan jatuh dari antara cakar naga, membawa Silverlight bersamanya. Saat pedang itu jatuh bebas, dia berputar dan terbang tepat di atasku, lalu menebas pergelangan kaki bersisik zamrud Castor. Masih sebagian terkandung dalam cengkeraman cakar yang terputus, aku mulai jatuh. Spiros bergegas menemuiku. Dia telah berubah sebagian sehingga sisik hitam berkilau menutupi dagingnya dan sayap lebar tumbuh dari punggungnya. Matanya menyala ungu terik, dan api berkelap-kelip di antara taring memanjang. Aku menendang lepas dari cakar Castor yang terputus, berputar, dan berenang di sekitar dorongan liar Spiros. Silverlight kembali ke tanganku, dan dia menggambar garis kasar, merah, berdarah dari bahu Spiros ke pinggul. Dalam gerakan yang sama, aku melakukannya dengan sebuah tebasan pendek dan tajam, yang kekuatannya menembus semua yang ada di antara aku dan tanah, termasuk Urien dari klan Somat yang memegang cambuk, yang meledak dalam hujan darah. Dengan tarikan yang kuat, aku menarik lenganku kembali ke soketnya tepat sebelum menyentuh tanah.
Aku memukul dengan keras, menggunakan kekuatan untuk menendang awan debu untuk mengaburkan aku, bahkan untuk sesaat, sementara aku melacak tanda tangan mana naga yang tersisa. Di tanah, Tassos dan naga pemegang tombak panjang, Orin, keduanya dari klan Indrat, berdiri bahu-membahu di sebelah kiriku. Di sebelah kananku, di kejauhan, Winsong telah mundur jauh dari pertempuran. Alkis, saudara kembar Irini, telah menghilang. Diambil oleh Sabana, aku yakin. Di langit, aku bisa mendengar Kastor mengutuk rasa sakitnya sementara dua naga bertransformasi lainnya terus mengelilingi medan pertempuran. Biarkan ini berakhir, aku menggelegar, tidak berbicara kepada salah satu naga secara khusus. Tidak perlu bagi kalian semua untuk mati juga. Pengkhianat, teriak Tassos, kata itu menggelinding seperti guntur melintasi sabana. Melalui kemarahan dingin kemarahan aku merasa jantung aku berdebar menyakitkan. Ini, datang dari seorang pejuang yang hidupnya pernah aku selamatkan, yang telah bersumpah untuk membalas budi suatu hari nanti saat dia menyeringai melalui rasa sakit dari dagingnya yang tumbuh kembali di atas anggota tubuh yang terbakar. Bisakah tidak satu pun dari mereka melihat apa yang bisa aku lihat? Tapi tidak, tentu saja mereka tidak bisa. Bahkan aku belum pernah melihatnya, sampai Keses memaksaku untuk menggunakan teknik World Eater. Sampai saat itu, kendali Keses atas pandangan dunia aku mutlak, selubung yang begitu halus dan halus sehingga tidak bisa dilihat atau disentuh. Akan lebih baik jika aku bisa menunjukkannya kepada mereka. Mungkin yang lain bisa mematahkan mantra Keses suatu hari nanti. Tetapi karena aku tidak bisa, sudah terlambat bagi naga-naga ini. Merasakan sekeliling aku merasakan dinding kali ini sebelum aku menggunakan Meracu Walk. Distorsi dalam ruang itu sendiri, tidak terlihat oleh semua indera kecuali naluri panteon aku yang diasah secara menyeluruh. Salah satu naga menggunakan eter untuk memblokir ledakan kecepatan hampir instan yang diizinkan oleh Meracu Walk, teknik, rahasia, klan Tiestes. Tapi tentu saja, ketika semua klan menjawab Keses, tidak ada rahasia dari para naga. Silverlight berubah bentuk, menjadi long spear perak berornamen, dan aku mendorong penghalang tak terlihat. Meskipun kemampuan naga untuk mempengaruhi eter telah membuat mereka menjadi yang terkuat dari semua ras, mereka tidak mengendalikannya. Menciptakan sesuatu yang kokoh, seperti penghalang tak terlihat, adalah penggunaan halus dari pengaruh mereka yang bahkan pengguna eter terkuat pun akan berjuang untuk mempertahankannya melawan penerapan kekuatan murni. Penghalang itu hancur. Jauh di atas, naga emas putih melolong kaget dan kesakitan. Tassos sudah bergerak, kedua tangannya memancarkan cahaya hitam ungu yang sepertinya menarik cahaya dari udara. Di sebelah kananku, Kastor membelok menjadi sebuah loncatan, melesat ke arah kami seperti bintang gelap. Tassos kuat, salah satu naga paling kuat secara fisik yang pernah aku perintahkan. Kemampuannya untuk mendorong eter ke dalam senjatanya membuatnya menjadi petarung yang benar-benar mematikan. Tetapi aku telah berlatih dan bertarung di sampingnya, memerintahkannya, dan aku mungkin tahu kemampuannya lebih baik daripada dia sendiri. Semua kekuatannya ada di belakang ayunan, diarahkan langsung ke leherku dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pertahanan apapun. Aku menunda serangan ke depan aku, menyalurkan Meracu Walk, dan mengambil satu langkah. Seperti kobra berdaulat yang menyerang, Tassos memposisikan kembali pedangnya, menariknya dengan kencang dan menariknya ke seluruh tubuhnya dalam manuver cepat yang mengesankan. Jika aku melangkah ke arahnya, pedangnya akan diposisikan dengan sempurna untuk memberikan pukulan mematikan. Tapi aku tidak. Langkahku tepat ke kanan, hampir setengah langkah, tapi cukup untuk membawaku keluar dari jangkauan sapuan-sapuan aslinya. Langkah pendek itu terjadi dengan kecepatan dan momentum seperti itu, namun, ketika aku melepaskan Silverlight, ia terbang seolah-olah ditembakkan dari Gatbow. Mulut Kastor terbuka untuk melepaskan sambaran petir, dan Silverlight melesat ke tenggorokannya. Naga itu menjadi kaku seperti fosil tua dan ambruk ke tanah, sayap hijau tua terkelupas dan lehernya terpelintir secara tidak wajar saat cahaya sabana yang tersebar berkilauan dari puing-puing sisik zamrud. Tassos mendesis marah dan frustrasi, pedangnya menyala-nyala. Di sampingnya, Orin Indrat mengepalkan tinjunya, dan mana mulai membengkak di antara mereka. Asap manis yang menyakitkan mengepul melintasi jalan setapak dari sabana yang membara. Seekor naga meraung di langit. Bumi bergetar. Sebuah cincin tanah di sekitar aku runtuh, jatuh ke dalam kekosongan yang tak terbatas di bawah. Teriakan angin datang mendidih dari kehampaan seperti salah satu binatang unsur kuno yang pernah berkeliaran di Epeotus, mengubah pilar sempit bumi tempat aku berdiri menjadi sel penjara. Dalam badai yang mengamuk, merobek ke atas dari sewa di dunia, bidang spatium aether yang berbentuk kasar dan hampir tak terlihat bisa dilihat, seperti kaca di dalam air. Melalui angin dan ether, aku bisa melihat keringat bersinar di alis Orin dan bagaimana tinjunya bergetar karena usaha. Mantra penjara kosong bukanlah prestasi yang berarti. Membuka lubang ke kehampaan itu berbahaya pada saat-saat terbaik, tetapi menyalurkan kekuatannya berbahaya bagi semua kecuali manipulator mana yang paling berbakat. Orin Indrat selalu kesal dengan posisinya sebagai penjaga dan prajurit. Dia mencari di atas semua kekuatan magis yang lebih besar, untuk menonjol di antara klannya, yang terbesar dari semua klan. Seekor naga harus mencapai tinggi untuk menonjol di puncak Gunung Glaus. Yang ini, tampaknya, mencapai terlalu jauh. Mengulurkan tanganku, aku memanggil Silverlight dari kedalaman mayat Kastor. Memutar tombak,
aku mengarahkannya ke dalam lingkaran tanah yang penuh sesak di bawah kakiku, memproyeksikan gelombang kekuatan jauh, jauh ke dalam tanah. Pilar, yang diukir oleh mantra Orin, pecah dan hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke dalam kehampaan. Aku terbang ke atas, melayang, melawan tarikan yang semakin besar saat kekosongan berdenyut dengan lapar, melahap semua yang menyentuhnya. Angin naik dan naik dan naik, dan semakin sulit untuk terus terbang. Tapi situasinya meningkat di luar lingkaran mantra jauh lebih cepat. Deru angin terlalu keras bagiku untuk mendengar apapun yang dikatakan, tetapi cara kedua naga bertransformasi itu berputar dengan panik dan bagaimana seluruh tubuh Orin bergetar menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia sedang berjuang, dan gagal, untuk mengendalikan mantranya. Perlahan-lahan menyakitkan, aku mulai diseret kembali ke bawah menuju kehampaan. Seranganku telah mengganggu bentuk mantra, membuatnya tidak stabil. Akhirnya, cengkeraman Orin akan runtuh, tapi itu tidak akan membantuku jika aku sudah kehilangan ingatan di bawah. Jadi aku membesarkan kembali dengan Silverlight. Dia menjadi rapier yang ramping dan dibuat dengan indah dan meninggalkan lengkungan keperakan di udara tempat dia memotong. Di bawahku, kehampaan bergolak, kehampaan hitam ungu bergerak dan bergeser saat melahap kekuatan seranganku. Aku menebas dan mendorong dan memotong, setiap pukulan mencapai jauh melampaui titik berkilauan Silverlight, menuangkan lebih banyak kekuatan dan mana ke dalam kekosongan. Dinding angin tumbuh terus lebih tidak stabil. Bentuk Orin menjadi tidak jelas, ujung-ujungnya kabur. Mantra itu pecah. Sihir itu merobek bentuk fisik Orin hingga ke tingkat sel, tidak ada yang tersisa selain awan dari mana yang dimurnikan, dan bahkan itu dengan cepat menghilang ke atmosfer. Aku dibiarkan melayang-layang di atas lubang melingkar yang dalam yang berakhir di sebidang batu pecah yang kasar beberapa ratus kaki di bawah. Tassos menatap, mulut ternganga, ke tempat sepupunya tidak lagi berada. Silverlight mendorong ke depan, dan lehernya terbuka dengan semburan darah arteri. Kedua tangan terbang ke tenggorokannya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan merah mengalir melalui jari-jarinya. Pedangnya jatuh ke tanah, cahaya eterik yang menembusnya berkedip dan padam. Dia mengikutinya beberapa saat kemudian. Naga terbang mundur, satu emas dan putih yang indah, yang lain oranye dan merah dan kuning dari matahari terbit, keduanya memancarkan aura ketakutan yang kuat saat mereka berputar erat di langit di atas Winsome. Apa yang kita lakukan? Teriak naga emas putih ke bawah. Kurasa kita sudah cukup melihat, kata Winsome, berpura-pura sedih. Jelas Aldir Tiestes yang dulu perkasa dan setia telah menjadi gila. Kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Aku terbang menuju Winsome, naik perlahan sehingga aku bisa dengan nyaman melihat ke bawah ke arahnya. Kita seharusnya tidak terus mengikuti Keses setelah Jin, teman lama. Hidung Winsome berkerut. Tuan Indrat. Kita seharusnya melihat seperti apa dia saat itu. Kami memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Perbaiki semuanya. Winsome menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kamu terbukti terlalu lemah untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadamu. Aku tidak berharap Winsome menunjukkan penyesalan atau mengubah kesetiaannya, tetapi aku masih merasakan rasa sakit yang menusuk karena penyesalan dan kehilangan mengetahui bahwa kami sekarang benar-benar musuh. Tidak ada lagi kata yang tertukar. Winsome menyulap portal dan melangkah melewatinya. Kedua naga yang masih hidup berbalik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Aku membiarkan mereka pergi. Gerakan ke kanan membuatku lengah, tapi itu hanya gelatik di singgasana tanahnya yang mengambang. Ini yang Keses inginkan, kataku sambil menghela nafas, berbicara pada diriku sendiri seperti gelatik. Agar darah tertumpah, sehingga dia bisa melukisku sebagai monster dan mengikis dukungan apapun yang mungkin tersisa di Epeotus. Cukup pas bagi sosiopat yang berfungsi tinggi itu untuk menggunakan tentara yang kamu bantu latih sebagai makanan untuk melukismu sebagai monster. Kau tahu, kupikir mungkin sudah waktunya untuk pergi dari sini. Lanjutnya, mengamati naga-naga itu surut ke cakrawala. Nilai properti di savana cerulean pasti akan turun mengingat investasi naga di sini. Dan lubang kosong. Dan rumput pembunuh. Dia menatapku skeptis. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang itu? Sedikit peringatan akan menyenangkan. Bagaimana jika aku menginjak bilah rumput yang salah dan yang lainnya menjadi marah dan mengubah aku menjadi titan konfeti? Ini bukan waktunya untuk japes, jawabku, terlalu dingin di dalam untuk menemukan hiburan dalam kata-katanya. Dia bergeser di kursinya, bersandar, dan mengistirahatkan satu kaki di atas yang lain. Aku mohon untuk berbeda. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk humor tiang gantungan.